Indonesia lagi bahagia nih. BPS ngumumin kalau ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% di kuartal pertama tahun 2026. Pemerintah senyum, investor tepuk tangan, dan rakyat lagi buka aplikasi pinjol sambil ngitung cicilan. Karena begini nih, kalau ekonomi tumbuh 5,61%, kenapa harga kopi susu masih bikin rakyat mikir dua kali kayak mau beli rumah? Jadi hari ini kita bakal bahas nih, kenapa ekonomi Indonesia tumbuh lumayan kenceng, siapa yang bikin tumbuh, kenapa rasanya sebagian orang masih belum tumbuh, dan apakah ini beneran pertumbuhan ekonomi yang sehat? Apa itu pertumbuhan ekonomi? Nah, pertama kita kudu ngerti ini dulu nih. Jadi, apa itu pertumbuhan ekonomi? Apaan tuh? Jadi gampangnya gini nih, negara itu kayak warung tuh. Kalau tahun lalu warung jual 100 porsi mie ayam, sekarang jual 105 porsi. Berarti warung tumbuh tuh. Nah, negara juga kayak begitu tuh. Bedanya nih, yang dijual bukan cuma mie ayam tuh, tapi makanan, motor, rumah, jasa, transaksi online, tambang, sampai orang yang check out jam 2 pagi gara-gara flash sale. Jadi ukuran yang dipakai itu namanya PDB nih, alias produk domestik bruto. Intinya nih, ini total barang dan jasa yang diproduksi negara. Dan menurut data terbaru BPS nih, ekonomi Indonesia kuartal 1 2026 tumbuh 5,61% dibanding tahun lalu. Ini bahkan jadi pertumbuhan ekonomi tercepat lebih dari 3 tahun terakhir. Sombong amat. Sekarang pertanyaannya nih, siapa yang bantu nyodorin tenaga buat dorong pertumbuhan ekonomi ini? Pertama, belanja pemerintah. Yang paling brutal itu ternyata belanja pemerintah nih. Konsumsi pemerintah naik sekitar 21,8%. 21,8% itu bukan naik lagi, tapi itu udah kayak mama lagi kalap Harbolnas. Kenapa naik? Karena pemerintah lagi jor-joran tuh. Mulai dari program makan bergizi gratis, bansos, THR ASN, stimulus, proyek. Jadi ekonomi kita itu udah kayak anak kos di tanggal muda. Kelihatan kaya karena duitnya baru turun. Kedua, konsumsi rumah tangga. Jadi motor kedua ekonomi Indonesia itu berasal dari belanja rakyat nih. Konsumsi rumah tangga naik sekitar 5,5%. Dan ini penting banget tuh, karena separuh ekonomi Indonesia itu berasal dari orang belanja. Jadi Indonesia itu unik tuh. Di negara lain ekonomi digerakin teknologi, di sini digerakin sama diskon tanggal kembar. Ramadan dan juga Lebaran bantu gede banget juga nih. Jadi jangan heran kalau ekonomi naik. Karena orang Indonesia itu kalau mudik beli baju, beli hampres, beli tiket, beli oleh-oleh, beli skincare buat ketemu mantan pas reuni, dan selalu ada aja kan sepupu yang baru pulang kerja 3 bulan, tapi pulangnya udah kayak mafia batu bara. Ketiga, sektor apa yang paling naik? Nah, yang paling kenceng itu ternyata akomodasi makanan dan juga minuman. Bahasa simpelnya nih, orang Indonesia lagi doyan nongkrong. Jadi ekonomi kita literally diselamatin kopi susu, ayam geprek, all you can eat, dan juga kafe yang lampunya redup kayak tempat interogasi. Industri pengolahan juga jadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi tuh. Itu bagus. Artinya nih, kita bukan cuma jualan bahan mentah doang tuh. Tapi tetap ada sektor yang lemes nih, kayak pertambangan, listrik, dan juga gas. Karena harga komoditas global ngesgila kemarin. Capek ah. Tapi kenapa rakyat masih pada ngerasa susah? Nah, ini bagian yang paling menarik tuh. Kalau ekonomi tumbuh tinggi, kenapa masih banyak orang yang mikir, lah, duit gua mana? Jawabannya nih, karena pertumbuhan ekonomi itu nggak sama dengan pemerataan ekonomi. Jadi di angka ekonomi bisa naik, tapi nggak semua orang bisa ngerasain. Misalnya nih, saham naik, proyek naik, investasi naik, tapi gaji stagnan, kontrakan naik, beras naik. Parkiran di Indomaret sekarang lebih galak daripada debt collector. Makanya ada fenomena lucu di Indonesia tuh. Data ekonomi optimis, tapi mental rakyat tetap boncos. Dan masalah lainnya nih, rupiah sempat melemah tuh. Bahkan pernah menyentuh level 17.600 per dolar AS. Kalau rupiah melemah nih, harga barang impor bisa jadi naik tuh. Dan Indonesia itu masih banyak barang impor tuh. Mulai dari bahan baku, mesin, gandum, kedelai, sampai komponen industri. Jadi walaupun ekonomi tumbuh tinggi nih, harga barang bisa jadi tetap naik tuh. Capek ah. Jadi kita itu unik tuh. Kita kayak sumber daya alam, tapi kadang kalau bikin barang sendiri masih ngos-ngosan. Keempat, ekspor impor. Ekspor Indonesia masih tumbuh tuh, tapi nggak sebrutal zaman booming komoditas. Karena dunia lagi melambat tuh. Cina melambat, Eropa melambat,
Dan Amerika juga mulai hati-hati. Wah, kaget. Dan masalahnya nih, kadang Indonesia itu masih terlalu nyaman sama jualan bahan mentah tuh. Kalau harga batu bara turun, nikel turun, komoditas turun, langsung deg-degan tuh. Alamak najisnya. Tapi ada satu hal menarik nih, transaksi digital yang gila-gilaan. BIP kuartal 1 2026 naik sekitar 31% secara tahunan tuh. Artinya nih, orang Indonesia sekarang lebih sering transfer duit daripada transfer perasaan. Digital ekonomi Indonesia memang kuat tuh, karena negara lain fokus di AI, kita fokus di checkout. Apakah ini pertumbuhan ekonomi yang sehat? Nah, sekarang kita ke pertanyaan pentingnya nih. Apakah pertumbuhan ekonomi 5,61% ini sehat? Jawabannya, lumayan. Tapi ada catatan. Sisi positifnya nih, konsumsi kuat, pemerintah aktif, industri tumbuh, dan investasi masih jalan. Tapi bahayanya nih, kita masih terlalu bergantung sama konsumsi. Daya beli rentan, rupiah melemah, utang pemerintah naik, dan kondisi global lagi nggak stabil. Capek ah. Jadi ekonomi Indonesia itu kayak motor metik tua tuh. Masih kuat jalan, masih kuat nanjak, tapi bunyinya kayak mesin masuk angin. Alamak najisnya. Pemerintah sekarang punya mimpi besar tuh, pertumbuhan ekonomi 8%. Dan jujur, itu target ambisius. Karena buat nyampe 8% nih, investasi harus naik, industri makin kuat, produktivitas naik, birokrasi ngeribet, korupsi ditekan, dan SDM makin bagus. Capek ah. Karena ekonomi itu bukan sulap tuh, bukan bim salabim rakyat sejahtera. Dan generasi muda sekarang ngerasa aneh tuh, di berita ekonomi tumbuh, tapi di dompet saldo tidak cukup. Karena anak muda sekarang hidup di era harga rumah naik, biaya nikah naik, kopi naik, skincare naik, tapi gaji masih entry level. Jadi kesimpulannya nih, ekonomi Indonesia sekarang memang tumbuh lumayan bagus tuh. 5,61% itu angka yang kuat, bahkan lebih tinggi daripada ekspektasi kebanyakan analis. Tapi pertumbuhan ekonomi bukan berarti semua orang otomatis makmur, karena angka bisa naik, sementara hidup tetap mahal. Dan tugas yang paling sulit dari pemerintah nih, bukan bikin grafik naik, tapi bikin rakyat ngerasa hidupnya lebih enak sekarang. Karena pada akhirnya rakyat nggak makan grafik tuh, tapi rakyat makan nasi. Dan kalau harga nasi makin mahal, grafik setinggi apapun orang bakal tetap ngeluh di warung. Capek ah. Jadi menurut kalian nih, ekonomi Indonesia beneran membaik? Atau cuma angka yang kelihatan bagus di PowerPoint? Komen di bawah. Dan jangan lupa like sama subscribe, karena itu gratis. Beda sama parkiran di minimarket. Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok.